Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang implikasi dan dampak perkembangan teknologi komunikasi. Saya, Talita Nurisofarnita, dan teman saya, Iwayan Edi Setiawan. Yang pertama, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi pada era saat ini tidak akan jauh dari sisi masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Menurut Nurudin, Beyond Teknologi 2017, perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Menghalangi atau menghilangkan tentu saja tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi dampak buruk serta mendorongnya jika mempunyai dampak positif. Perkembangan teknologi komunikasi seringkali melebihi kecepatan perkembangan manusia. Percepatan itu tentu akan mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak siap, tentu akan terguncang-guncang dengan kehadiran teknologi itu. Menurut penelitian Center of Innovation Policy and Governance yang dirilis pekan lalu, saat ini laju penetrasi internet Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia, yang sudah mencapai 51%, angka yang melebihi fenomena terlihat dari jumlah pengguna seluler di tahun 2016. Diprediksi pada sekitar 371,4 juta nomor seluler yang aktif di Indonesia. Jumlah tersebut bahkan lebih besar daripada proyeksi jumlah penduduk Indonesia, yakni hanya 261,89 juta penduduk. Selanjutnya, pengertian implikasi. Implikasi merupakan pernyataan mengenai konsekuensi alamiah dari sebuah hal. Implikasi menurut KBBI adalah keterlibatan atau keadaan yang terlibat. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi, tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia saat ini adalah mengangkatnya daya saing keunggulan kompetitif di semua sektor. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Jadi, semua manusia tidak dapat melakukan seleksi informasi dengan baik apabila tidak dibarengi dan dengan motivasi yang tepat, sehingga pada gilirannya akan merubah peradaban manusia dibentuk oleh wawasan keilmuan serta wawasan sosial dan budayanya. Menurut Marshall McLuhan adalah tokoh komunikasi dan kebudayaan kebangsaan Kanada yang melahirkan technological determinism teori pada tahun 1960-an. Dalam bahasa lain, teknologi komunikasi adalah faktor utama dalam perubahan masyarakat. Komunikasi antar manusia, kelompok, dan bangsa kini banyak berlangsung dalam masa-masa yang penuh krisis dan perbedaan serta persaingan tajam. Selanjutnya, implikasi teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi yang demikian pesatnya menyebabkan para ahli menyebut fenomena ini sebagai suatu revolusi. Sekalipun kemajuan itu masih dalam perjalanan, saat ini sudah dapat diprediksi terjadinya berbagai perubahan di bidang komunikasi maupun bidang kehidupan yang lain berhubungan dengan hal tersebut sebagai implikasi keadaan tersebut. Selanjutnya, teknologi komunikasi serta kehidupan sosial budaya akan dijelaskan oleh teman saya, Iwayan Edi Setiawan. Oke, baik semuanya. Jadi, perkenalkan, saya Edi Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan materi tentang dampak perkembangan teknologi komunikasi dan juga informasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik dalam masyarakat. Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan perkembangan dan tingkat kebutuhan manusia. Jadi semakin modern kehidupan manusia, maka teknologi yang dibutuhkan juga semakin canggih, seperti itu.
Hampir setiap teknologi mempunyai dua sisi, ada sisi positif dan juga negatif. Demikian pula dengan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi memiliki sekian dampak terhadap aspek-aspek kehidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya, termasuk pula teknologinya. Jadi perkembangan teknologi komunikasi semisal media massa baik cetak maupun elektronik sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial, yaitu yang pertama ada tekanan kerja dalam masyarakat, kemudian ada keefektifan komunikasi, terus ada perubahan lingkungan alam. Dari ketiga faktor tersebut, maka terdoronglah akal manusia sebentar, ada gangguan dikit. Oke. Terdoronglah akal manusia untuk menciptakan suatu kemudahan yang mana di sini disebut teknologi. Teknologi sebagai jawaban atas pemikiran manusia menjadi alat untuk membantu memecahkan persoalan yang ada. Beberapa dampak nyata dari keberadaan serta perkembangan teknologi komunikasi antara lain sebagai berikut. Saya jelaskan. Perubahan sistem nilai dan moral. Nah, jadi perkembangan teknologi serta pemanfaatannya, perubahan sistem dan moral pun tidak dapat dielakkan. Perubahan konstruktif terjadi apabila pemanfaatan teknologi dilakukan untuk hal yang memang sepatutnya atau hal yang baik, bersifat profesional dan berintegritas. Artinya bahwa penggunaan teknologi telah membawa kehidupan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik begitu dan membangun. Namun cukup disayangkan bahwa kondisi seperti ini mungkin belum bisa diwujudkan di negara kita, karena mungkin ada beberapa hal mungkin bisa saya jelaskan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat kita sehingga menjadi dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, karena belum adanya pemahaman dari masyarakat bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik. Dalam kasus ini saya ambil contoh internet ya. Jadi banyak masyarakat kita yang tidak sepatutnya menggunakan internet. Saya ambil contoh kabar palsu, atau hoax bisa dibilang ya. Terus ada pemanfaatan internet yang kurang bagus menurut saya adalah iklan judi online itu dimanfaatkan sebagai alat untuk judi online yang biasanya diiklanin sama saya lupa namanya, selebgram yang seksi begitu. saya sering lihat iklannya. Yang kedua ada menciptakan ketergantungan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi, maka masyarakat seolah dimanjakan oleh ketersediaan segala kebutuhan hidupnya. Sesuatu yang berlangsung lama inilah yang menyebabkan perubahan kebudayaan pada suatu masyarakat. Ketergantungan yang lain menyangkut pada gaya hidup. Jadi saya ambil contoh Instagram lagi karena kita paling dekat dengan media sosial. Ketika seorang pada zaman ini tidak memiliki katakanlah media sosial, maka akan mempengaruhi pandangan seseorang, pandangan masyarakat mungkin. Saya ambil contoh akan berbeda gitu. Entah itu lebih baik ataupun lebih buruk. Jadi sangat berpengaruh ketika teknologi terhadap kehidupan sosial kita. Kemudian ada menciptakan kolonialisme. Kesenjangan akan selalu ada di muka bumi, dan begitu pun kesenjangan arus informasi yang ada.
Munculnya teknologi komunikasi menyebabkan arus informasi dari negara maju ke negara berkembang adalah tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan masyarakat negara tertentu lebih banyak mengkonsumsi informasi dari negara yang lain. Saya ambil contoh gini, ketika ada suatu negara maju dan negara berkembang, pasti yang menjadi sorotan adalah negara maju. Saya ambil contoh Amerika, negara barat lah pasti kita secara tidak langsung mencontoh atau paling tidak mengambil pelajaran dari negara-negara yang sudah maju, sehingga informasi dari negara tersebut, dari negara maju ini akan diambil oleh negara berkembang gitu ya. Itu yang bisa disebut menciptakan kolonialisme, bukan seperti kolonialisme yang dulu seperti mengambil kekuasaan di daerah negara lain, bukan, tapi melainkan kolonialisme berupa informasi seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Baik, kesimpulannya adalah semakin modern kehidupan manusia, arus teknologi komunikasi menjadi semakin majemuk dan global sifatnya. Komunikasi antar manusia, kelompok, dan bangsa kini banyak berlangsung dalam masa-masa yang penuh krisis dan perbedaan serta persaingan tajam. Informasi makin menanjak menjadi kebutuhan pokok di samping sandang pangan dan papan, energi, dan peralatan teknik. Dampak nyata dari perbedaan serta perkembangan teknologi komunikasi pada kehidupan sosial budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan sistem nilai dan norma. Yang kedua, menciptakan ketergantungan. Yang terakhir atau yang ketiga, menciptakan kolonialisme. Berikut adalah sumber-sumber materi yang kami dapat dari materi yang kami jelaskan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau melalui chat pribadi. Terima kasih.